Oke ya, karena videonya ini maksimal hanya 10 menit, maka praktikumnya terpotong-potong. Jadi selanjutnya tadi kita sampai di pembuatan koneksi. Jadi di sini str atau variabel str ini kita gunakan untuk menghubungkan. Jadi providernya kita menggunakan Microsoft ACOLE DB12. Data source-nya kita mengambil dari jualbuku.ekstensi dari Microsoft Access. Nah, ini kenapa kita harus meletakkan satu folder. Nanti kalau kita letakkan di folder yang berbeda, kita harus memasukkan folder atau nama foldernya di depan, atau path-nya kita masukkan. Makanya kita perlu memasukkan dalam folder yang sama agar nanti path yang di sini dituliskan hanya seperti ini saja. Ini menunjukkan dia ada di folder yang sama. Oke, connection all db connection kita masukkan. Setelah itu di open. Nah, ini untuk modulnya. Modul sudah selesai, kita kembali pada VB-nya. Nah, di VB nanti agar nanti ketika kita jalankan aplikasinya itu database-nya otomatis, data yang ada pada database itu otomatis muncul. Nah, itu biasanya harus menggunakan apa? Form load. Jadi ketika kita menjalankan dia muncul, maka nanti yang kita gunakan adalah form load. Kita double klik untuk memunculkan form load. Kita klik di ruang bebas dari komponen-komponen ini. Misalkan saya klik di sini, double klik, nah nanti akan muncul form load. Nah, ini form load ini nanti ketika kita jalankan pertama kali, maka program akan muncul. Oke, seperti di dalam modul, nanti kalian bisa sambil menyimak modul, silakan di import system import system.data.oledb. Oke, ini ya. Oke, kalau sudah di public class form 1, nanti kita akan membuat fungsi-fungsi seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yang mana fungsi-fungsi itu nanti kita bisa panggil kembali. Jadi kita tidak perlu mengetik berulang-ulang, hanya tinggal memanggil fungsi-fungsi saja. Fungsi yang pertama ini tidak wajib sebenarnya, cuma agar lebih efisien saja. Jadi ketika kita menginputkan data, otomatis formnya itu dalam kondisi kosong atau clear gitu ya. Kita seperti di modul, kita bisa menggunakan misalkan sub kosong, atau kalian bisa buat sub clear, boleh bebas. Teks 1, teks 2, teks tidak kita buat dalam bentuk kosong. Oke ya, kita masukkan, kita buat sub. Jadi saya beri nama subnya adalah kosong atau bebas, kalian mau memberikan nama apa. Text box 1.clear. Oke. Text box 2.clear. Text box 3.clear. Nah, ini fungsinya adalah untuk membuat biar ketika kita panggil clear nanti otomatis setelah kita menginputkan datanya kosong. Setelah itu di dalam modul itu saya gunakan ada yang namanya sub isi. Nah, sub isi itu di situ maksudnya adalah ketika kita melakukan pengisian setelah misalkan textbox 1, nanti dia akan menuju langsung otomatis ke textbox 2. Oke ya, kita buat dulu sub isi. Isinya adalah textbox 2.clear. Jika textbox 2 itu clear, maka textbox 2 fokus. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, selanjutnya kita buat fungsi untuk menampilkan. Jadi nanti ketika kita jalankan ini, kalau kita masih jalankan awal, bentar ya, masih loading.
Nah ini kan masih kosong ya. Nah ini ketika kita jalankan langsung clear dan ini kondisinya langsung fokus. Jadi nanti untuk yang fungsi yang ketiga itu, fungsi tampil jenis yang ada pada modul itu digunakan. Di situ ada biar saya tampilkan biar jelas. Nah, di sini sudah saya berikan keterangan. Jadi di sini ada sub tampil jenis, ada select bintang from jenis. Nah, fungsinya untuk apa? Masih ingat? Ini di database dulu. Fungsinya adalah untuk menampilkan data, menampilkan isi dari tabel. Select bintang from jenis artinya adalah kita menampilkan semua isi atau semua kolom dari tabel jenis. Jadi kalau tadi kita buat di database akses itu ada kode jenis dan nama jenis, nah nanti kode jenis dan nama jenis itu otomatis akan muncul semua datanya di sini, gitu ya. Oke, kita kembali ke sini, saya stop dulu. Oke, nah kita buat subnya, saya beri, kalau di situ saya buat tampil jenis. Oke ya, tampil jenis tadi DA sama dengan new, di fungsi new oleh DB data adapter. Nah, kita masukkan fungsinya select bintang from jenis, nama sesuai dengan nama tabelnya, DS sama dengan new dataset, ds.clear untuk mengosongkan, da.fill, ds. Nah ini kita ambil dari tabel jenis, data grid view 1.data source sama dengan tabels, kita ambil tabel jenis, data grid view 1 dot refresh. Oke ya, ini nanti fungsi yang digunakan untuk memanggil dari sub itu. Nah, selanjutnya kita buat sub untuk memberikan judul, dari grid view. Saya di situ saya berikan nama atur grid. Nama fungsinya bebas, tergantung kalian mau memberikan nama apa. Data grid view 1 dot kolom 0 ini untuk mengatur saja. Ini sebenarnya bisa kalian atur di properties di luar. Sedikit saya copy saja biar cepat. 2, 3, 4. 1 kolom 2 kita atur mungkin lebarnya karena nama jenis. Selanjutnya header text header text sama dengan kode jenis.
Oke ya, kita lanjutkan jadi nanti atur grid. Nah, ini kalau kita jalankan fungsi-fungsi yang kita buat tadi belum muncul. Kenapa? Ini seperti di mata kuliah OOP dulu ya. Jadi fungsi-fungsi itu bisa muncul di program selama dia dipanggil di program utama. Jadi ini hanya ditulis saja. Oke. Sekarang kita panggil di program utama. Program utamanya letaknya kita buatnya adalah di from load tadi. Jadi ketika kita load baru muncul. Nah, ini kita panggil dengan menggunakan fungsi call koneksi. Selanjutnya call tampil jenis. Selanjutnya kita call kosong, kita call. Nah, jadi kalau kita sudah membuat fungsi sebelumnya enak, kita tinggal manggil saja. Nah, kalau sudah, coba kita jalankan. Nah, muncul ya, sudah muncul. Kenapa kosong? Karena di database tadi belum kita isi. Coba kita isi di database-nya. Kita buka kembali akses. Kita buka kembali akses. Nah, ini yang mana ya? Ini mungkin. Nah, ini tadi ya, kode jenis misalkan K01 itu misalkan adalah komik. Selanjutnya misalkan P01 itu untuk pelajaran bahasa dan sastra, misalkan seperti itu ya. Atau misalkan yang ketiga ada B01 itu untuk menunjukkan apa, misalkan yang berhubungan dengan komputer. Nah, sementara ini saja. Oke, kita tutup. Nah, kita coba jalankan kembali. Nah, ini ya sudah muncul. Jadi sudah, itu artinya ini sudah program yang kita buat tadi sudah terkoneksi dengan database yang kita buat. Nah, oke ya, bisa dipahami ya. Nah, oke, kita kembali ke modul praktikum biar kalian tidak bingung. Nah, di sini jika strip berhasil, maka tabel jenis yang database akan muncul. Jadi perintah yang digunakan tadi adalah menggunakan select bintang from jenis. Oke, selanjutnya di dalam form yang sudah kita buat tadi, di sini kan ada button simpan, button edit, button hapus, dan di sini juga ada form yang digunakan untuk melakukan pencarian. Jadi untuk melakukan penyimpanan, jadi scriptnya nanti kita harus letakkan pada button simpan. Tinggal kita double klik button simpan. Oke ya, karena tidak saya berikan nama tadi, tetap button satu klik. Oke. Jadi untuk memberikan fungsi pada button simpan, kita menggunakan, di sini ada yang namanya error handling. Ini sama seperti di mata kuliah OOP dulu ya, ada error handling. Jadi biasanya untuk melengkapi jika form ini misalkan kita jalankan, kita isi, ada salah satu form yang tidak terisi, maka nanti akan muncul pesan silakan lengkapi data, atau ada data yang tidak lengkap, misalkan seperti itu, adalah namanya error handling. Jadi bisa digunakan seperti yang ada di form itu, atau bisa langsung kita buat. Oke ya, untuk mempersingkat waktu, di sini sudah buatkan yang saya gunakan untuk modul. Langsung saya copy saja, saya letakkan di sini. Oke, saya jalankan. Oke ya, sekarang saya coba untuk memasukkan sebelum saya praktekkan. Jadi yang ada di sini itu tadi ada CMD yang digunakan untuk memberikan koneksi tadi ya. Select bintang from jenis where kode jenis textbox 1. Nah, dim simpan astring. Nah, ingat query yang digunakan untuk
menginputkan data pada database menggunakan query insert into. Nah, ini kalian harus buka kembali mata kuliah basis data yang sudah kita pelajari di semester 2 dulu. Jadi untuk menampilkan berarti mengambil menggunakan select. Untuk memasukkan data menggunakan insert. Insert into ini adalah nama tabelnya. Jadi insert into tabel jenis yang isinya di dalam tabel jenis itu ada kode jenis dan ada nama jenis. Nah, masih ingat ya? Insert into tabel jenis, tabelnya apa saja, value. Nah, value ini isinya. Insert into tabel jenis, di dalam field atau kolom kode jenis dan nama jenis, value itu adalah isinya. Isi yang kita masukkan ke dalam database adalah yang kita yang bersumber dari textbox 1 dan textbox 2. Jadi nanti yang masuk ke dalam database berasal dari textbox 1 dan textbox 2. Nah, intinya seperti itu. CMD simpan, nanti kalau berhasil akan muncul pesan simpan data sukses, gitu ya. Oke, nah ini tadi tampil jenis, biar ditampilkan pada data grid view, call kosong. Jadi setelah selesai menyimpan, nanti textbox 1 dan textbox 2 kembali kosong. Nanti fokusnya langsung di textbox 1. Oke, kita coba. Kode jenis, misalkan saya mau masukkan B02, nama jenisnya misalkan B02 itu fiksi. Simpan data, simpan sukses. Nah, langsung masuk gitu ya, dan seterusnya. Jadi intinya seperti itu. Bisa dipahami ya, nanti bisa kalian coba praktekkan. Sekarang untuk ngecek datanya beneran masuk atau tidak, bisa kalian cek di Microsoft Access. Jadi nanti pada saat kalian membuat coding pada VB, aksesnya silahkan ditutup, karena biasanya ketika dua-duanya terbuka dia tidak mau. Oke ya, ini yang baru saja kita masukkan tadi menggunakan coding. B02 fiksi sudah masuk ke basis data. Nah, itu cara mengkoneksikan Visual Basic dengan basis data menggunakan akses. Jadi nanti prinsipnya sama dengan menggunakan MySQL. Oke. Ada yang ditanyakan? Nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan, silakan kalian tuliskan di forum, atau biar nanti fast respon kita bisa bahas juga di grup WA, tapi tetap nanti kalian tulis di forum gitu ya. Oke, di dalam modul praktikum di situ sudah saya lengkapi dengan editing data, terus dengan hapus data, terus ini juga untuk melakukan pencarian. Jadi untuk melakukan pencarian nanti prinsipnya adalah ketika kalian mau mencari data, jadi nanti silakan dimasukkan, misalkan seperti ini ya. Oke, misalkan seperti ini, saya mau mencari berdasarkan nama jenis, misalkan saya ketikkan co gitu saja, cari. Nah, nanti yang muncul yang ada hubungannya dengan co gitu ya. Oke, misalkan informatika, data tidak temukan, berarti tidak ada. Atau misalkan yang ada texter, nah nanti akan muncul komputer. Nah, itu cari. Nah, nanti untuk prinsip di prinsip di editing, nanti silakan diklik di sini, nanti akan muncul, baru nanti kalian mau rubah apa terus diklik edit. Hapus juga sama, nanti diklik baru nanti yang dihapus yang mana gitu ya. Oke, nanti di sini sudah saya berikan tugasnya. Jadi tugasnya itu nanti melanjutkan. Jadi dulu kan kita sudah belajar form MDI, child, parent, dan child. Nanti silakan dibuat itu, ada satu aplikasi, nanti ada beberapa menu. Silakan dicoba dulu praktikumnya. Nanti kalau sudah, silakan buat tabel baru dalam database, tinggal create tabel di database yang sudah kalian buat tadi. Terus selanjutnya silakan dibuat sesuai dengan yang ada di modul. Nah, ini tadi ya. Ini saya ngejar waktu ini. Nah, nanti di sini ada create, tinggal kalian create tabel. Nah, gitu aja.